anak saya, ya baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ya. Ini yang membuat ini kan keterangan waris, jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Polisi menyelidiki dugaan sertifikat palsu yang diterbitkan atas kawasan pagar laut di Desa Kohot. Penyidik Bareskrim Polri mengumpulkan keterangan dari sejumlah nelayan untuk mencari bukti terkait proses penerbitan sertifikat ini. Selain menyelidiki dugaan sertifikat palsu, polisi juga menyelidiki dugaan pencucian uang dalam kasus ini. Kami masih melaksanakan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai barang bukti ataupun keterangan yang nantinya akan kita gunakan apakah yang kami duga, ya, kami menduga adanya perbuatan pelanggaran yaitu berupa pemalsuan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dasar kami selanjutnya dalam proses penyelidikan. Menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Tak hanya Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung juga mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan SHM dan SHGB di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan penyelidikan itu dimulai dengan permintaan data kepada Arsin, Kepala Desa Kohot. Permintaan data dan dokumen itu berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dikeluarkan 22 Januari 2025. Benar itu ada surat permintaan dokumen ke Kepala Desa Kohot. Ya, surat yang beredar itu ya surat dari kita. Ya, saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pisus. Kepala Desa Kohot yang namanya Arsin itu apakah bakal dipanggil sama Kejagung untuk? Kan sudah kita minta datanya. Ya. Nanti itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan sifatnya full paket, pengumpulan bahan data keterangan. Dan itu SOP yang berlaku di mana saja, APH. Karena sifatnya penyelidikan. Sebelumnya, sejumlah warga Kohot bersuara terkait dugaan pencatutan nama mereka dalam sertifikat di kawasan pagar laut. Warga mengaku pernah diminta KTP oleh Kepala Desa Kohot Arsin yang diduga digunakan untuk membuat sertifikat di kawasan pagar laut. Nah, si kepala desa ini meminta, mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP. Nah, kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Sosok Kepala Desa Kohot Arsin sempat menjadi sorotan anggota DPR karena gaya hidup mewah Arsin dan banyaknya sertifikat yang diterbitkan di kawasan pagar laut. Jurnalis Kompas TV Eka Marlupi mencoba mengonfirmasi Kepala Desa Kohot Arsin terkait penerbitan sertifikat di kawasan pagar laut. Namun, Kepala Desa Kohot Arsin tak pernah berhasil ditemui di rumahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dari kasus penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut Tangerang, Banten, warga Kohot mengaku telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Kohot dan beberapa pejabat eselon 1 ke KPK pada September 2024 silam. Warga menduga Kepala Desa Kohot Arsin bermain dengan pejabat Kabupaten Tangerang. Menurut tim advokasi warga Kohot, penerbitan sertifikat pagar laut bukan kewenangan daerah, melainkan persetujuan pemerintah pusat. Itu terkait dengan pagar laut. Pagar laut itu bukan kewenangan pemerintahan daerah gitu ya. Jadi harus ada persetujuan dari pemerintah pusat. Yang dalam hal ini jika laut dibuat menjadi darat itu harusnya izin reklamasi. Nah, seperti itu. Alasannya menyalahgunakan kewenangan. Seberapa kali kepala desa itu memaksa dan meminta warga untuk mengikuti perintahnya.